Halo teman-teman, salam semangat, salam ceria, belajar berkarya. Perkenalkan, saya Hairunisa Hanan Pratiwi, mahasiswa S2 Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan sharing sebuah handbook dengan judul The E-Learning Designers sebagai panduan praktis untuk proses pengembangan e-learning untuk desainer e-learning pemula. Bab 9, Increase Learning Retention. Otak manusia diprogram untuk memproses dan memprioritaskan informasi secara otomatis. Beberapa informasi disimpan hanya untuk jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas dan kemudian akan dilupakan. Dalam situasi lain, ada informasi yang disimpan untuk jangka panjang. John Sweller mengembangkan teori beban kognitif sambil mempelajari peserta didik dan bagaimana mereka memecahkan masalah. Dari perspektif desain pembelajaran, informasi pada awalnya diproses oleh memori kerja sebelum disimpan ke dalam memori jangka panjang sebagai skema. Teori beban kognitif Sweller menunjukkan bahwa kita harus merancang konten pelatihan kita untuk mengurangi jumlah beban yang ditempatkan pada memori kerja, memungkinkan pikiran menghasilkan skema, dan menyimpan informasi untuk jangka panjang. Bagaimana cognitive overload dapat dikurangi? Penulis menjelaskan setidaknya ada 4 metode yang dapat dipertimbangkan sebagai instructional designer. Pertama, bagaimana Anda menyusun konten Anda? Bagaimana Anda membuat konten Anda menarik secara visual? Bagaimana Anda merancang kursus Anda agar intuitif? Dan yang terakhir, bagaimana Anda menunjukkan konsep yang Anda coba jelaskan? Susun konten menjadi potongan kecil, bite-sized chunks. Kursus e-learning harus sesingkat atau sepanjang yang diperlukan untuk mencakup konten pembelajaran yang diperlukan. Untuk mengurangi beban kognitif, kita sebagai instructional designer dapat menyusun konten menjadi bagian-bagian kecil. Misal, jika kita memiliki 5 konsep yang perlu diajarkan kepada pembelajar, maka dapat disampaikan dalam satu kursus berdurasi 50 menit. Tapi, hal tersebut tidak mungkin akan pembelajar simpan semua informasi yang didapatkan. Maka kita dapat membagi setiap konsep itu menjadi 5 kursus yang berdurasi masing-masing 10 menit. Design slides to be visually engaging. Manusia adalah makhluk visual. Kita makan dengan mata kita terlebih dahulu. Kita jatuh cinta dengan mata kita terlebih dahulu. Dan kita belajar dengan mata kita terlebih dahulu. Beban kognitif dapat dikurangi menggunakan teknik desain grafis dasar dengan menyusun font, gambar, grafik, dan tata letak secara seimbang. Show the concept you are trying to explain. E-learning adalah alat untuk komunikasi visual. Ini adalah kesempatan bagi Anda untuk menciptakan pengalaman multimedia bagi pembelajar Anda yang menggabungkan grafik, audio, animasi, interaktivitas, dan lain-lain. Kita sebagai instructional designer dapat mengurangi beban kognitif e-learning dengan memasang grafik bermakna, animasi, dan narasi audio. Daripada memasukkan banyak poin-poin pada slide, lebih baik visualisasikan konsep yang ingin disampaikan. Design an intuitive user interface. Saat merancang kursus e-learning interaktif, harus membuat pengalaman seintuitif mungkin atau mudah dinavigasi oleh pengguna. Pertahankan navigasi kursus Anda secara sederhana dan konsisten, serta lakukan uji penerimaan pengguna untuk mendapatkan umpan balik atau feedback tentang kegunaan kursus e-learning yang telah dikembangkan. Sekian yang bisa saya sharingkan pada bab 9 ini. Semoga bermanfaat and see you next time.